Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, bertemu kembali di kegiatan hari kedua ya Bapak Ibu untuk pelatihan menyusun rencana pembelajaran mendalam sesuai dengan pendekatan pembelajaran mendalam. Baik Bapak Ibu, reminder saja untuk materi kita sebelumnya. Bapak Ibu sudah mendapatkan materi tentang konsep pembelajaran mendalam di dalam kurikulum nasional atau kita lebih kenalnya yaitu kurikulum merdeka. Nah Bapak Ibu, saya ingatkan kembali ke Bapak Ibu bahwa pembelajaran mendalam ini bukanlah kurikulum tetapi hanya pendekatan yang kita gunakan di dalam kelas yang Bapak Ibu ampuh. Nah, untuk strategi implementasi pembelajaran mendalam itu sendiri, ada beberapa strategi yang memiliki implikasi pada beberapa aspek pembelajaran, kurikulum, proses pembelajaran, asesmen, kemudian ekosistem, peran guru, kepala sekolah, dan pengawas, serta manajemen dan pengawasan. Nah, bagian ini juga merupakan gambaran yang menjelaskan tentang peluang, tantangan, dan implementasi PM atau pembelajaran mendalam, baik itu dari jenjang PAUD sampai dengan pendidikan menengah. Nah, Bapak Ibu, perlu kita ketahui karakteristik karakteristik kurikulum yang dapat digunakan dalam pengimplementasian pembelajaran mendalam. Yang pertama adalah dinamis, fleksibel, dan responsif. Nah, kurikulum yang kita gunakan ini dalam pengimplementasian pembelajaran mendalam itu harus bersifat dinamis. Kenapa Bapak Ibu? Karena memang anak-anak yang kita asuh itu adalah anak-anak yang dalam setiap tahunnya itu mengalami perubahan-perubahan yang cukup signifikan. Baik itu dari segi karakter, pengetahuan, serta lingkungan belajarnya. Jelas pasti ya Bapak Ibu ya, bahwa di mana sekolah dapat mengimplementasikan kurikulum yang sesuai dengan konteks sekolah, dengan lingkungan sekolah, seperti itu. Nah, kemudian kurikulumnya bersifat yang kedua berpusat pada peserta didik. Nah, untuk kurikulum nasional atau kurikulum merdeka yang kita gunakan itu sudah cukup mengakomodir sebetulnya ya Bapak Ibu, di mana fungsi kita sebagai guru itu tidak lagi sebagai sumber informasi, satu-satunya sumber informasi, melainkan sebagai fasilitator. Ya Bapak Ibu, berarti aktivitas pembelajaran yang diharapkan dalam pendekatan pembelajaran mendalam itu lebih berpusat kepada peserta didik. Kemudian karakteristik yang ketiga, pembelajaran terpadu di mana kurikulum memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengikuti pembelajaran terpadu, multidisiplin, dan antardisiplin. Pembelajaran terpadu sendiri menyiapkan peserta didik agar menghubungkan pengetahuan antar bidang ilmu dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, penting sekali Bapak Ibu dalam pembelajaran kolaborasi di mana kita berkolaborasi dengan semua mata pelajaran, dengan beberapa mata pelajaran pada proyek PJBL. Ya Bapak Ibu ya, Project Based Learning dengan pendekatan STEM bisa ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya, yang keempat itu adalah relevan dan peduli dengan kehidupan masyarakat. Nah, ini juga penting sekali Bapak Ibu untuk pengimplementasian pembelajaran mendalam itu, kurikulum yang kita gunakan harus bersifat relevan dan peduli kepada kehidupan masyarakat sekitar gitu ya. Nah, kemudian pengembangan keterampilan tingkat tinggi atau HOTS atau Higher Order Thinking Skill, di mana kurikulum yang kita gunakan saat ini memang betul-betul mengedepankan kemampuan literasi dan numerasi pada murid-murid kita. Selanjutnya pemanfaatan teknologi digital, ini yang keenam ya Bapak Ibu ya, di mana hari ini pendekatan pembelajaran mendalam itu, apalagi kita lihat bahwa sahabat murid-murid kita itu adalah gadget ya Bapak Ibu ya. Bagaimana kita memanfaatkan gadget yang ada di tangan murid-murid kita itu dalam pengimplementasian pembelajaran mendalam, maka di sini dibutuhkanlah inovasi kita untuk merancang pembelajaran atau merencanakan pembelajaran melalui
RPP yang akan kita susun nantinya atau RPM ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu. Nah, diharapkan bahwa implementasi pembelajaran mendalam ini akan mendorong partisipasi murid di dalam kegiatan pembelajaran. Di mana kemarin kita sudah bahas bahwa fungsi guru di dalam pembelajaran mendalam itu adalah sebagai aktivator, motivator ya Bapak Ibu ya di dalam pembelajaran kita. Nah, kemudian untuk pembelajaran mendalam ini juga mendorong murid untuk bertanggung jawab atas pembelajaran mereka sendiri dan merefleksi kemajuan mereka sehingga mereka mampu melakukan asesmen diri. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu ya. Memang seperti yang kemarin saya sampaikan bahwa kita jarang sekali merefleksi hasil capaian pembelajaran kita di dalam kelas ya. Bisa karena beberapa faktor. Yang pertama itu biasanya kita kehabisan waktu ya Bapak Ibu ya untuk merefleksi sehingga kita tidak tahu apakah murid kita itu paham atau tidak dengan pembelajaran yang kita lakukan di kelas. Nah, ini penting saat kita mengetahui bahwa ada hal-hal yang masih kurang dikuasai oleh murid-murid kita saat mereka merefleksi. Nah, kemudian kita juga akan merefleksi diri. Apakah model pembelajaran atau cara kita mengajar di dalam kelas itu masih belum tepat untuk materi-materi tertentu. Nah, penting sekali memang untuk merefleksi ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya, bagaimana merancang perencanaan pembelajaran mendalam itu sendiri? Yang pertama, Bapak Ibu harus mengidentifikasi. Ini adalah suatu rangkaian kegiatan yang Bapak Ibu bisa lakukan sebelum Bapak Ibu membuat perencanaan pembelajaran. Yang pertama adalah mengidentifikasi. Ini ya Bapak Ibu. Tadi ada 4 ya Bapak Ibu. Ada identifikasi, ada desain pembelajaran, kemudian ada pengalaman belajar, dan ada assessment. Nah, untuk perencanaan pembelajaran mendalam yang pertama yaitu identifikasi. Apa sih yang harus kita identifikasi? Yang pertama, kesiapan murid Bapak Ibu. Kita harus mengidentifikasi kesiapan murid kita di dalam pembelajaran dari mulai kita menyusun asesmen awal. Ya, asesmen awal itu penting sekali kita lakukan agar kita mengetahui sejauh mana murid kita menguasai atau memahami konsep-konsep yang akan kita berikan di dalam kelas. Nah, untuk murid tingkat sekolah dasar, pastinya mereka sudah mendapatkan informasi baik itu di dalam lingkungan keluarga ataupun masyarakat tentang materi-materi yang akan kita pelajari. Atau bisa jadi murid kita sudah mendapatkan materi tersebut di tingkat PAUD pada saat mereka sekolah di PAUD. Seperti itu ya Bapak Ibu. Agar apa? Agar kita dapat mengukur tingkat materi yang akan kita berikan itu startingnya di mana Bapak Ibu ya. Itu penting. Jadi jangan sampai ternyata murid kita itu justru sudah menguasai, tapi kita mengulangnya kembali kan gitu kan. Nah, kalau kita sudah mengetahui kemampuan murid kita itu ada di level apakah itu rendah, sedang ataupun tinggi, nah itu kita akan bisa menggunakan model-model pembelajaran apa yang tepat untuk karakter murid-murid kita ini gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian memahami karakteristik mata pelajaran. Nah, untuk pasti sebagai seorang guru kita tahu karakteristik materi pelajaran kita itu apakah mudah, sedang, atau bahkan mungkin sukar kan gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, di dalam materi pembelajaran pun ada yang memang mungkin mudah gitu ya. Ada yang pernah dipelajari, tadi yang saya katakan mungkin kalau untuk di tingkat sekolah menengah ya, seperti di SMP. Nah itu bisa jadi materi tersebut sudah pernah dipelajari di tingkat SD kan gitu ya, di tingkat sekolah dasar. Nah maka kita tidak menganggap materi itu terlalu sukar gitu ya. Kenapa? Karena sudah pernah didapati pada saat di tingkat sekolah dasar. Sehingga pada saat Bapak Ibu melaksanakan pembelajaran di kelas itu, Bapak Ibu bisa memulainya dari kalau konsep dasarnya sudah dikuasai, sudah bisa ke membedakan atau mungkin mengidentifikasi kan gitu ya. Jadi kita harus paham dengan karakteristik materi pelajaran kita.
Kemudian menentukan dimensi profil lulusan. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu. Ada 8 dimensi profil lulusan yang kemarin sudah kita pelajari. Bapak Ibu menentukan di dalam pembelajaran Bapak Ibu dimensi profil lulusan yang ingin Bapak Ibu capai itu yang mana kan gitu ya. Nah, misalnya berkolaborasi. Nah, pada saat Bapak Ibu ingin mencapai dimensi profil lulusan di dalam pembelajaran itu kolaborasi, kreatif, kemudian bernalar kritis misalnya. Nah, kegiatan pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan kalau kolaborasi berarti Bapak Ibu harus melaksanakannya secara diskusi kelompok sehingga dimensi profil lulusan untuk kolaborasinya itu dapat Bapak Ibu capai di dalam kegiatan pembelajaran Bapak Ibu. Gitu ya Bapak Ibu untuk identifikasi. Nah, untuk mengidentifikasi di sini Bapak Ibu. Bapak Ibu harus menganalisis tadi saya katakan ya, menganalisis pengetahuan awal, bisa menggunakan pretest, diskusi atau pertanyaan pemantik dan lain-lain. Bagaimana cara atau langkah yang dapat Bapak Ibu lakukan untuk mengidentifikasi pengetahuan awal murid-murid kita. Kemudian bisa juga dengan observasi dan refleksi, bisa juga dengan mengamati secara terbuka, kan gitu ya Bapak Ibu ya. Bisa secara klasikal tadi ya, dengan yang awalnya pertanyaan pemantik, terus kemudian murid-murid tersebut merespon dan di situ kita bisa melihat tingkat kemampuan murid-murid kita. Kemudian inventarisasi gaya belajar dan minat murid. Ini penting sekali Bapak Ibu agar kita dalam menggunakan model atau metode pembelajaran atau pendekatan itu sesuai dengan gaya belajar murid-murid kita. Jangan sampai nanti ternyata di dalam kelas kita itu murid-murid kita itu lebih banyak anak kinestetik gitu loh. Nah, anak kinestetik ini kan hobinya gerak ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu gunakan model-model pembelajaran yang kira-kira menuntut mereka itu melakukan aktivitas yang bergerak sambil belajar gitu. Bukan berarti lari-lari di lapangan ya Bapak Ibu ya, tetapi aktivitasnya bisa dengan menggunakan awalnya diskusi, kemudian window shopping kan gitu ya, di mana mereka bisa bergerak untuk mendapatkan informasi dari satu teman atau satu kelompok ke kelompok yang lain. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Kenapa kalau misalkan kita salah dalam menerapkan model pembelajaran di dalam kelas terhadap inventarisasi gaya belajar murid kita, bisa jadi nanti murid akan merasa jenuh Bapak Ibu di dalam kelas. Atau mungkin kalau misalnya modelnya auditori atau visual, mereka kan lebih senang dengan posisi duduk, mendengarkan atau menonton video. Nah, kita berikan yang bergerak. Nah, mereka pasti juga akan jenuh Bapak Ibu, seperti itu. Mager ya kalau istilahnya anak-anak sekarang. Nah, selanjutnya analisis keterampilan berpikir tingkat tinggi. Nah, ini juga Bapak Ibu. Penting sekali kita memasukkan pemberian tugas berbasis proyek atau pemecahan masalah agar murid-murid kita itu memiliki keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS ya Bapak Ibu ya. Tetapi ini pasti ya perlu pendampingan yang khusus dari Bapak Ibu di awal-awal pada saat Bapak Ibu memberikan sebuah proyek untuk mendorong kemampuan murid-murid kita. Kemudian konteks sosial dan emosional perlu diperhatikan ya, faktor sosial dan emosional yang dapat mempengaruhi kesiapan belajar murid. Nah, kita juga perlu mengidentifikasi itu Bapak Ibu di dalam kelas kita. Mungkin untuk wilayah yang berada di pegunungan, terus kemudian dengan anak-anak di pantai, itu jelas akan berbeda secara faktor sosial dan emosionalnya gitu ya Bapak Ibu. Dibandingkan dengan anak yang biasa tinggal di gunung, mereka kemudian bersuara lantang kan gitu ya. Terus kemudian dengan anak-anak pantai yang hidup di bawah deburan ombak pastinya dengan yang lumayan keras ya Bapak Ibu ya. Itu akan berbeda untuk faktor sosial dan emosionalnya dengan anak-anak yang mungkin kalau di daerah perkotaan seperti kami ya di Jakarta, itu ada daerah-daerah tertentu yang memang mungkin karakteristik sosial emosional murid-muridnya itu tidak sama Bapak Ibu ya. Tidak sama tetapi bisa dikatakan mungkin hampir seragam ya, karena memang dengan sistem penerimaan yang sekarang ini cenderung murid-murid kita itu hampir hampir homogen ya Bapak Ibu untuk faktor sosial dan emosionalnya gitu ya. Nah, makanya
di sini kita perlu untuk menggunakan pendekatan diferensiasi untuk menyesuaikan strategi pembelajaran dengan kebutuhan murid kita, gitu ya Bapak Ibu. Nah selanjutnya untuk mengidentifikasi karakter mata pelajaran tadi ya Bapak Ibu, mengenali sifat dasar mata pelajaran, menganalisis kompetensi, memastikan bahwa tujuan pembelajaran mendorong eksplorasi konsep, bukan hanya sekedar hafalan ya Bapak Ibu ya. Kemudian mengidentifikasi keterkaitan setiap mata pelajaran dengan kehidupan nyata agar peserta didik melihat relevansi pembelajaran. Nah mungkin jadi sebuah pertanyaan, kenapa sih anak-anak takut banget sama matematika Bapak Ibu? Boleh dikatakan bahwa kita tidak mendiskreditkan pelajaran matematika ya Bapak Ibu, tetapi hampir kalau ditanya dibuat sebuah kuis, mata pelajaran apa sih yang kamu kurang sukai kan gitu ya. Bisa jadi matematika adalah salah satu mata pelajaran yang masuk dalam kategori survei tersebut gitu. Kenapa? Ya karena memang boleh dikatakan murid-murid kita itu kadang bingung gitu ya. Saya belajar matematika buat apa sih kan gitu ya. Padahal matematika itu adalah hal yang paling mendasar sekali di dalam kehidupan. Tidak ada keperluan manusia itu yang tidak menggunakan ilmu matematika, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah maka PR besar nih buat kita para guru sains terutama ya, saya juga karena saya berlatar belakang IPA, untuk menghubungkan materi yang akan kita bahas itu dengan kehidupan nyata. Apa sih manfaatnya kita belajar tentang sistem pencernaan, kemudian apa sih manfaatnya kita belajar tentang hukum Newton kan gitu ya. Nah itu di awal pembelajaran kita harus menyampaikan gitu ya Bapak Ibu ya. Supaya apa? Supaya anak-anak tahu, oh saya belajar ini tuh manfaatnya untuk ini gitu. Sehingga dia tahu gitu ya. Kemudian tadi mengidentifikasi karakteristik mata pelajaran. Kemudian menentukan dimensi profil lulusan. Tadi sudah ya Bapak Ibu ya. Sesuai dengan materi yang akan kita bahas pastinya dengan menerapkan prinsip pembelajaran mendalam yaitu bermakna, berkesadaran, dan menggembirakan. Selanjutnya mendesain. Yang kedua, langkah kedua ya tadi Bapak Ibu ya, mendesain pembelajaran. Yang pertama adalah menentukan tujuan pembelajaran, kemudian menentukan kerangka pembelajaran atau praktik pedagogis, kemitraan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pemanfaatan digital. Ini ya Bapak Ibu, ada dalam menentukan kerangka pembelajaran ada 4 hal yang harus kita terapkan. Yang pertama adalah tadi praktek pedagogis, kemitraan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pemanfaatan digital. Nah, di sini Bapak Ibu, yang pertama untuk menentukan tujuan pembelajaran, nah ya, Bapak Ibu harus memuat minimal 2 komponen. Pertama yaitu tentang kompetensi. Kompetensi ini atau kita sering taunya itu kan KKO atau kata kerja operasional yang relevan untuk materi-materi yang akan kita sampaikan. Nah, apa sih yang pengen kita capai kan kira gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau misalkan kita mau ke Madiun gitu loh ya, itu kan tujuannya untuk sampai ke Madiun misalkan gitu ya. Nah, kalau kita ingin mencapai satu tempat gitu kan, pasti kita akan menargetkan langkah apa yang harus kita lakukan. Nah, kemampuan apa sih yang mau kita tunjukkan pada murid kita gitu ya. Kemudian tahap berpikir apa yang perlu murid tunjukkan. Apakah itu dari mulai memahami, kemudian menjelaskan, menyebutkan, kemudian membedakan, atau sampai ke menganalisis, bahkan mungkin mempraktekkan. Nah ini kita menuliskan itu gitu ya. Kemudian kontennya, untuk materi apa, kan itu misalnya ya, tadi untuk materi pembelajaran yang akan kita capai, misalnya pada sistem reproduksi, atau sistem pencernaan, atau hukum Newton, atau gaya, listrik, magnet, dan lain sebagainya. Nah, ini ya Bapak Ibu, untuk pengalaman belajar pembelajaran mendalam itu ada 3 kemarin ya, merefleksi, mengaplikasi, dan memahami. Kalau dalam taksonomi Bloom, itu untuk aktivitas atau pengalaman belajar memahaminya itu ada pada ranah memahami dan mengingat. Sementara kalau pada taksonomi Solo ya Bapak Ibu, karena kita mengenal biasanya taksonomi Bloom, tetapi di pembelajaran mendalam ini kita dikenalkan pada taksonomi Solo ya Bapak Ibu ya. Nah,
Kalau di taksonomi Solo itu sendiri, ranahnya itu memang ada prastruktural ya Bapak Ibu, mungkin ini di level PAUD ya, atau SD, jenjang SD. Nah, untuk, pengalaman belajar memahami ini sendiri di taksonomi Solo itu yaitu di unistruktural dan multistruktural. Kemudian untuk, pengalaman belajar mengaplikasi, berada pada ranah menganalisis dan menerapkan. Untuk taksonomi Solo sendiri pada ranah relasional. Nah, kemudian untuk pengalaman belajar merefleksi itu ada pada, kalau di taksonomi Bloom itu ada di ranah mencipta dan mengevaluasi. Kalau untuk taksonomi Solo sendiri itu pada berpikir abstrak dan mendalam. Jadi sebetulnya pengalaman belajar pada pembelajaran mendalam ini, di mana memahami, mengaplikasi dan merefleksi ini terkait gitu ya Bapak Ibu ya, semuanya gitu baik itu di taksonomi Bloom ataupun di taksonomi Solo. Merupakan gabungan atau kalau kita sebut lebih ke ini adanya di mana gitu ya. Nah, selanjutnya untuk ini mungkin kemarin sudah ya dibahas ya Bapak Ibu ya, untuk taksonomi Solo sendiri memang diperkenalkan ya tentang taksonomi Solo. Kemudian contohnya pada taksonomi Solo untuk di unit struktural yaitu menghafal, mengidentifikasi, mengenali dan seterusnya. Untuk multistruktural itu diklasifikasi, menjelaskan, daftar, laporkan, diskusikan, ilustrasikan. Nah, ini di multistruktural. Kemudian di relasionalnya itu menerapkan, ya, memandukan, menganalisis, menjelaskan, memprediksi, menyimpulkan, meringkas, meninjau, mendebat dan seterusnya. Nah, untuk kegiatan refleksi ya di abstrak yang meluas itu mereka bisa berteori, berhipotesis, menggeneralisasi, merefleksi dan menghasilkan ya. Ini kalau murid-murid kita sudah sampai tahap ini sudah luar biasa sekali ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya untuk desain pembelajaran ya Bapak Ibu. Nah, desain pembelajaran ini ada 4. Yang pertama praktek pedagogis. Nah, Bapak Ibu di sini untuk praktek pedagogis itu strategi mengajar apa sih yang Bapak Ibu pilih yang mungkin kita lebih kenalnya kayak misalkan apakah project based learning, apakah problem based learning gitu ya. Apa sih yang mau kita gunakan setelah kita mengidentifikasi murid-murid kita tadi kan gitu ya. Terus kemudian kemitraan pembelajaran, nah ini yang mungkin teman-teman masih bingung apa sih kemitraan pembelajaran gitu ya. Nah, kemitraan pembelajaran ini membentuk hubungan yang dinamis antara guru, peserta didik, orang tua, komunitas dan mitra profesional. Misalkan Bapak Ibu sedang materi tentang sistem reproduksi. Nah, kemudian Bapak Ibu memberikan satu proyek kepada murid-murid untuk melakukan wawancara misalnya ya, wawancara terkait penyakit menular seksual gitu kan. Nah, ini profesional mana yang dilibatkan? Apakah itu bidan, apakah itu dokter spesialis kandungan ya atau spesialisasi penyakit kulit dan kelamin? Itu bisa dilibatkan Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu kemitraan pembelajaran ini bisa berhubungan dengan mitra profesional atau misalnya dengan pegawai kantin juga itu bisa Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya lingkungan pembelajaran. Nah, lingkungan pembelajaran ini bisa ruang fisik, bisa ruang virtual ya Bapak Ibu. Kalau ruang fisik pastinya kelas, lab, lapangan ya, perpustakaan, taman sekolah gitu ya, pojok baca dan lain sebagainya. Kalau ruang virtual misalnya Bapak Ibu memanfaatkan LMS ya, itu juga bisa seperti itu. Nah, untuk pemanfaatan digital itu sendiri Bapak Ibu menggunakan pemanfaatan digital apa di dalam pembelajaran yang interaktif, kolaboratif, kontekstual kan gitu ya. Nah, ini bisa Bapak Ibu gunakan misalnya Mentimeter, terus kemudian Quizizz ya, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya ini tadi ya sudah kita bahas ya Bapak Ibu ya. Nah, tetapi Bapak Ibu
Untuk nanti kita akan bahas di di bagian akhir ya Bapak Ibu yang mana sih yang memang wajib, mana yang opsional gitu ya, boleh ditampilkan, boleh tidak di dalam perencanaan pembelajaran kita. Nah, selanjutnya pengalaman belajar. Nah, ini pengalaman belajarnya itu apa sih? Berkesadaran, bermakna dan menggembirakan. Di mana sih aktivitas ini ya? Aktivitas ini bisa Bapak Ibu lakukan di semua kegiatan, baik itu dari kegiatan awal, kegiatan inti sampai kegiatan penutup gitu ya Bapak Ibu ya di pengalaman belajarnya. Baik sampai ke refleksi pun kita harapkan prinsip berkesadaran, bermakna dan menggembirakan ini ada di dalam semua aktivitas gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian nah ini dia Bapak Ibu yang paling penting. Kemarin saya sudah katakan di materi sebelumnya ya Bapak Ibu di hari sebelumnya bahwa nilai memuliakan pada pembelajaran mendalam ini agar kita guru itu saling memuliakan gitu ya. Jadi di dalam aktivitas itu sendiri baik guru dengan murid, murid dengan guru atau murid dengan murid itu harus saling menghargai gitu ya, saling menghargai, kemudian saling mengakui potensi setiap murid, baik itu murid dengan murid tadi ya. Nah, melalui tindakan apa? Contoh, menghormati perbedaan latar belakang, cara belajar, dan karakter murid. Kemudian memberikan ruang partisipasi aktif, membangun relasi yang hangat dan bermakna, kemudian mendorong siswa menyadari dan mengembangkan potensi terbaiknya dan menggunakan bahasa verbal dan nonverbal yang baik, benar, dan sesuai. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi diharapkan pada saat kita berdiskusi atau anak berdiskusi, anak presentasi dan melakukan aktivitas apapun, walaupun mungkin kita bukan guru mata pelajaran bahasa Indonesia, nah kita perlu mengingatkan kalimat-kalimat pada saat murid kita berinteraksi Bapak Ibu gitu ya di dalam kegiatan pembelajaran. Karena nilai memuliakan ini adalah pesan yang sangat penting di dalam pembelajaran mendalam ini. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya untuk prinsip pembelajaran mendalam tadi yang berkesadaran, bermakna dan menggembirakan itu indikatornya apa sih? Nah, kalau prinsip berkesadaran sendiri, bagaimana murid nyaman di dalam belajar, kan gitu ya. Nyaman di sini maksudnya baik itu dari sisi ruangan kelas gitu ya. Ruangan kelas bukan berarti harus ber-AC dan lain sebagainya. Anak duduk dengan nyaman di kursinya, itu sudah merupakan indikator di mana prinsip berkesadaran itu sudah kita capai di dalam kelas. Fokus, konsentrasi, dan perhatian. Nah ini penting ya Bapak Ibu. Mulailah kelas dengan memfokuskan anak-anak. Bukan berarti harus ice breaking sepanjang pembelajaran ya Bapak Ibu, tidak. Tetapi bagaimana Bapak Ibu memfokuskan, kemudian membuat anak berkonsentrasi serta perhatian kepada mata pelajaran Bapak Ibu gitu ya. Nah ini adalah beberapa indikator ya untuk prinsip berkesadarannya di dalam kegiatan pembelajaran Bapak Ibu. Kemudian prinsip bermakna, kontekstual atau relevan dengan kehidupan nyata. Nah tadi ya Bapak Ibu, apakah di dalam pembelajaran Bapak Ibu anak-anak sudah paham? Nah dalam perencanaan itu apakah anak sudah paham bahwa saat dia mempelajari materi yang dia lakukan di sekolah, itu di dalam kehidupan nyata apa sih ya korelasinya kan gitu ya. Kemudian keterlibatan peserta didik berperan dalam pemecahan masalah atau isu terdekat di kehidupan nyata ya. Keterkaitan dengan pengalaman sebelumnya, kebermanfaatan pengalaman belajar untuk diterapkan dalam konteks baru, atau keterkaitan dengan bidang ilmu lain ya. Nah itu juga merupakan indikator bahwa pembelajaran Bapak Ibu sudah menggunakan prinsip bermakna. Kemudian menggembirakan. Nah, menggembirakan ini bukan berarti Bapak Ibu kita buat video TikTok gitu ya di dalam kelas ya. Kemudian ya entah apalah yang sekarang banyak banget tuh ya Bapak Ibu ya, antara guru dengan murid kita bikin video, misalnya video-video yang lagi viral gitu ya. Nah,
Prinsip menggembirakan ini di sini adalah lingkungan pembelajaran yang interaktif ya, bukan yang pasif ya. Kemudian saya garis bawahi untuk tercapainya keberhasilan aha moment. Aha moment itu misalnya murid sudah pada saat mempelajari tentang hukum Newton, aksi reaksi, kemudian dia sudah ada berkata begini, oh gitu. Nah itu berarti sudah tercapai tuh prinsip menggembirakannya di dalam kelas Bapak Ibu gitu ya. Kemudian memberikan ruang untuk prakarsa, kreativitas sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan. Ini juga prinsip menggembirakan yang dimaksud dalam kurikulum, dalam pembelajaran mendalam. Nah ini dia, bagaimana menerapkan prinsip PF dalam perencanaan. Ada berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan tadi ya. Selanjutnya untuk pengalaman belajar sendiri di mana memahami, kemudian mengaplikasi dan merefleksi ini adalah satu siklus yang harus kita lakukan di dalam pembelajaran. Jadi kalau tadi prinsip pembelajarannya tidak boleh hilang, maka siklusnya ya, walaupun ini bukan sintak ya Bapak Ibu, tapi ini adalah sebuah siklus yang yang terus, yang kontinu ya, tidak putus. Di dalam aktivitas ini ada aktivitas memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Untuk aktivitas memahami itu sendiri, nah ini ya Bapak Ibu, murid aktif mengkonstruksi pengetahuan agar dapat memahami secara mendalam konsep atau materi dari berbagai sumber dan konteks. Nah ini dia Bapak Ibu ya. Jadi awal dalam fase pembelajaran itu pengetahuan esensial, pengetahuan aplikatif, dan pengetahuan nilai karakter itu harus terlebih dahulu dipahamkan kepada murid-murid kita ya. Pastinya dengan pendekatan yang aktif, bisa dengan secara diskusi, tanya jawab gitu ya Bapak Ibu. Selanjutnya mengaplikasi. Nah mengaplikasi ini bagaimana murid menerapkan dalam kehidupan secara kontekstual ya. Sehingga dia mampu menghubungkan ide-ide, kemudian menganalisis, dan pada akhirnya dia akan membangun solusi kreatif ya dalam pemecahan masalah. Misalkan contoh ya Bapak Ibu, sistem pencernaan. Ini saya kasih contoh. Anak sudah tahu nih di awal memahami ya bahwa fungsi organ pencernaan itu untuk mencerna makanan dari yang bentuknya kasar menjadi halus, kemudian menjadi bagian-bagian yang senyawa sederhana yang diserap oleh tubuh, kemudian dialirkan melalui pembuluh darah dan dipakai oleh sel-sel tubuh untuk bekerja, kan gitu ya. Ini di pengalaman belajar memahaminya. Nah, setelah itu bagaimana kita mengeksplor kemampuan mengaplikasinya ya. Nah, misalkan Bapak Ibu memberikan sebuah studi kasus di mana ada seorang pasien gitu kan, ada seorang pasien mengalami gejala bla 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 bla, sehingga si anak berpikir gitu kan dari studi kasus tersebut, gejalanya mual kan gitu ya, terus kemudian pusing, muntah gitu ya, saat masuk makanan dimuntahkan, nyerinya di perut bagian sebelah kiri kan gitu. Nah, karena dia sudah mempelajari tadi, memahami bahwa letak lambung ada di sebelah kiri, nah terus kemudian ada gejalanya mual dan lain sebagainya, si anak bisa memprediksi gitu kan, oh orang tersebut mengalami penyakit MAH misalnya gitu ya. Nah itu sudah ke kegiatan mengaplikasi Bapak Ibu. Ya, bisa juga misalnya di pencernaannya, di makanannya gitu kan. Pasien dengan gejala diabetes gitu kan. Makanan yang tidak boleh dikonsumsi apa sih pada penderita diabetes kan gitu kan. Nah, karena dia sudah tahu bahwa diabetes adalah penyakit yang disebabkan oleh kelebihan gula kan gitu ya. Di mana organ pencernaan pankreas ya sudah mulai tidak berfungsi hormonnya. Nah, dia bisa menyimpulkan bahwa makanan yang baik yang dapat dikonsumsi oleh penderita diabetes tersebut adalah yang rendah gula kan gitu. Nah, itu adalah hal-hal yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu di dalam kegiatan pembelajaran untuk
memberikan pengalaman belajar mengaplikasi Bapak Ibu. Jadi artinya pengetahuan yang sudah dia dapat di konsep di pengalaman belajar memahami itu dapat diaplikasikan di dalam kehidupan nyata, gitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian pengalaman belajar merefleksi. Nah, ini yang paling penting sekali Bapak Ibu. Karena apa? Terkadang anak nggak tahu apa sih yang sudah dia pelajari kan gitu. Nah, saat Bapak Ibu melakukan refleksi di akhir pembelajaran gitu ya, di akhir pembelajaran Bapak Ibu memberikan sebuah pertanyaan-pertanyaan, sampai di mana sih kamu sudah pahamnya kan gitu kan ya. Kemudian, menurut kamu materi ini, cukup, sukar, sedang, atau mudah kan gitu. Nah, itu kan pilihan tadi ya Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu harus memberikan sebuah pertanyaan kembali alasannya apa gitu loh dengan dia memilih itu sedang atau sukar dan seterusnya. Sehingga apa, si anak mampu merefleksi, tingkat ketercapaian di dalam, pembelajaran yang sudah dia capai. Nah ini ya, nah ini yang masih sangat kurang kita lakukan sebagai guru. Begitu pula merefleksi kenapa murid tidak mencapai kompetensi yang ingin kita capai kan gitu ya Bapak Ibu. Nah kita juga merefleksi selain murid, guru juga merefleksi ya Bapak Ibu. Nah selanjutnya Bapak Ibu di tahap terakhirnya ya dalam perencanaan pembelajaran mendalam adalah assessment. Tadi sebenarnya untuk assessment awal pembelajaran itu dicantumkan di kegiatan awal gitu kan ya. Terus kemudian asesmen pada proses pembelajaran atau asesmen formatif Bapak Ibu lakukan saat Bapak Ibu melaksanakan kegiatan pembelajaran. Nah sementara asesmen pada akhir pembelajaran atau kita sebutnya sumatif ya Bapak Ibu ya. Nah ini bisa kita lakukan di akhir pertemuan sebagai tugas atau Bapak Ibu bisa buat di akhir materi untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran atau KKTP yang ingin Bapak Ibu capai. Nah itu Bapak Ibu ya langkah-langkah yang akan kita lakukan dalam menyusun perencanaan pembelajaran. Nah ini ya, ini mungkin Bapak Ibu sudah tahu untuk asesmen pada awal pembelajaran apa, asesmen dalam proses, kemudian asesmen hasil pembelajaran. Nah langkah yang pertama tadi ya menganalisis CP, Bapak Ibu harus menganalisis CP dulu nih. Kalau Bapak Ibu kira-kira belum saya pengennya yang ada aja nih yang disusun sama Puskurjar, boleh Bapak Ibu tinggal lihat di rumah pendidikan ya, di situ ada di ruang GTK Bapak Ibu bisa cari untuk alur tujuan pembelajaran yang sudah disusun. Kalau memang saya masih bingung nih CP-nya kan umum ya. Nah, gimana sih menyusun alurnya? Nah, itu sudah ada yang bisa Bapak Ibu adopsi. Boleh ya Bapak Ibu ya, tidak ada larangan jika Bapak Ibu memang mau menyusun CP itu dari yang sudah ada. Nah, setelah itu Bapak Ibu menyusun tujuan pembelajaran. Nah, tadi sudah ya Bapak Ibu kompetensi apa, dua komponennya, kompetensi dan lingkup materi. Kemudian alur tujuan pembelajaran. Setelah Bapak Ibu menyusun tujuan pembelajaran dari setiap materi, Bapak Ibu mengurutkan alur. Ya, alur ini harus disesuaikan dengan perencanaan pembelajaran yang secara mandiri. Kemudian mengembangkan alur pembelajaran berdasarkan contoh tadi ya yang saya katakan yang sudah ada, yang sudah disediakan. Atau menggunakan contoh yang disediakan sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Misalkan di MGMP Bapak Ibu ada, ya monggo silakan dipakai gitu ya. Nah, cara menyusun alur tujuan pembelajaran bisa dengan pengurutan dari yang konkret ke abstrak atau pengurutan deduktif atau pengurutan dari mudah ke yang lebih sulit atau pengurutan hierarki ya. Disilakan Bapak Ibu mau yang mana atau pengurutan prosedural atau scaffolding. Ini ada berapa nih? Ada 6 ya Bapak Ibu. Selanjutnya, nah ini komponen minimum perencanaan pembelajaran. Di atas pasti ada ya Bapak Ibu identitas, terus kemudian sekolah Bapak Ibu, nama lah pastinya. Kemudian identifikasi dimensi profil lulusan, minimal mencapai dimensi profil lulusan. Sebaiknya buat kolom seperti ini nih Bapak Ibu, biar kita ingat ya bahwa ada 8 dimensi profil lulusan, nanti tinggal Bapak Ibu checklist yang mana nih. Apakah Bapak Ibu mau yang komunikasi, kolaborasi ya, kreativitas, atau kemandirian dan seterusnya ya.
Kemudian tujuan pembelajaran ya. Tadi yang sudah mencakup kompetensi dan konten pada ruang lingkup materi dengan menggunakan kata kerja operasional yang relevan. Kemudian praktik pedagogis ya. Tuliskan model atau strategi atau metode pembelajaran yang dipilih untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, tadi kemitraan pembelajaran ini opsional ya Bapak Ibu. Boleh Bapak Ibu cantumkan, boleh tidak. Tetapi supaya Bapak Ibu ingat kalau misalkan ada kemitraan pembelajaran tetapi ternyata nggak ada, Bapak Ibu tuliskan untuk materi ini kami tidak mengaitkan kemitraan pembelajaran di dalam pembelajaran materi ini misalnya gitu ya. Ini bisa macam-macam nih Bapak Ibu di sini, bisa murid dengan murid ya. Minimal kan murid dengan murid itu ada kemitraan ya Bapak Ibu ya. Terus kemudian murid lintas kelas atau guru lintas sekolah, orang tua ya, tokoh masyarakat dan seterusnya. Untuk lingkungan pembelajaran sendiri, nah ini yang dikembangkan dalam budaya belajar, misalnya ruang fisik ya atau ruang virtual gitu. Kemudian pemanfaatan digital ya, bisa misalnya video pembelajaran dari YouTube, kemudian platform pembelajaran, perpustakaan digital, misalkan Bapak Ibu menggunakan rumah pendidikan gitu ya, terus kemudian menggunakan LMS gitu ya. Ini Bapak Ibu bisa cantumkan di sini. Setelah desain pembelajaran, pengalaman belajar. Nah, pengalaman belajar ini seperti biasa ya Bapak Ibu, tetap ada kegiatan awal, inti, dan penutup kan gitu ya. Nah, ini di dalam kegiatan ini Bapak Ibu harus mengakomodir semua kegiatan di pengalaman belajar, dari mulai memahami, mengaplikasi, dan merefleksi dengan prinsip-prinsipnya. Nah, misalnya nih, di memahami, Bapak Ibu ada kegiatannya misalnya pertanyaan pemantik. Nah, itu kan berarti ada kegiatan prinsip bermaknanya, kan gitu kan. Kemudian dengan model kuisis ya, untuk pertanyaan pemantiknya. Nah, ini kan menggembirakan ya Bapak Ibu ya, bisa ya. Kemudian ada konsep berkesadarannya. Nah, misalnya Bapak Ibu pertama memeriksa ruang kelas, terus kemudian apa itu prinsip berkesadaran. Kemudian mengaplikasi. Ini bisa aktivitas peserta didik yang pemahaman secara kontekstual tadi ya Bapak Ibu dengan kehidupan nyata setelah proses memahami gitu ya. Ini mengaplikasinya misalnya setelah Bapak Ibu melakukan diskusi, kemudian anak-anak saling presentasi, kemudian saling tanya jawab ya, terus menghubungkan dengan pengetahuan-pengetahuan yang mereka sudah ketahui, itu sudah dalam pengalaman belajar mengaplikasi. Nah, setelah itu merefleksi pastinya ya Bapak Ibu, apakah dengan prinsip berkesadaran, bermakna atau menggembirakan. Nah, ini bisa Bapak Ibu cantumkan juga. Baru yang terakhir adalah asesmen pembelajaran. Tuliskan teknik dan instrumen penilaian yang digunakan pada awal, proses, dan akhir pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, kita akan memasuki contoh. Contohnya nih ya, nanti saya akan tampilkan setelah ini contoh dari perencanaan pembelajaran yang sudah saya susun. Ya, baik Bapak Ibu, kita lanjutkan untuk perencanaan contoh perencanaan pembelajaran mendalam ya Bapak Ibu ya. Ini contoh yang sudah kebetulan saya buat ya Bapak Ibu ya. Nah, ini yang pertama pastinya di depan identitas ya Bapak Ibu ya. Ini identitas karena kebetulan saya adalah mata pelajaran IPA. Di satu kali pertemuan itu antara 2 dan 3 ya, dibagi 2 gitu ya. Minimal 2 deh, pokoknya 2 kali 40 menit nih. Untuk SMP ya. Nah, kemudian tadi identifikasi ya Bapak Ibu. Identifikasi kita mencantumkan kan tadi dimensi profil lulusan aja ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu mau mencantumkan peserta didiknya, apakah itu peserta didik reguler atau umum dengan hambatan belajar atau dengan pencapaian tinggi. Nah, ini boleh Bapak Ibu cantumkan sebagai keterangan saja ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya untuk materi pelajarannya, nah di sini saya mencantumkan
materinya, yaitu pertumbuhan dan perkembangan pada awal makhluk hidup. Dengan kompetensi awal, boleh juga kalau misalkan memang harus ada kompetensi awal yang Bapak, Ibu, atau murid harus kuasai. Di sini karena ini adalah materi kami letakkan dari alur tujuan pembelajarannya itu di kelas 9, nah itu murid sudah memahami konsep dasar tentang ciri-ciri makhluk hidup, gitu ya Bapak Ibu. Terus kemudian siswa juga sudah menguasai klasifikasi makhluk hidup, gitu ya. Nah, dimensi profil lulusan yang ingin dicapai dalam kegiatan materi pertumbuhan dan perkembangan ini adalah yang pertama bernalar kritis, kreatif, kemudian kolaboratif, kemandirian, dan komunikasi. Nah ini bisa kita checklist di sini ya Bapak Ibu ya. Nah selanjutnya untuk capaian pembelajaran sendiri Bapak Ibu boleh mencantumkan secara umum seperti ini semuanya ya. Ini saya copy kebetulan CP-nya tergantung mata pelajaran Bapak Ibu. Misalnya yang di bahasa Indonesia ada beberapa elemen, misalnya Bapak Ibu ingin mencantumkan pada pembelajaran apakah itu membaca, menulis dan lain sebagainya, boleh dicantumkan di sini ya Bapak Ibu. Nah selanjutnya boleh juga kalau misalkan Bapak Ibu mau tuliskan di sini lintas disiplin ilmu, misalnya terkait ke mata pelajaran pendidikan agama, matematika, serta IPS. Karena kebetulan memang berdasarkan analisis dari karakteristik mata pelajaran untuk materi pertumbuhan dan perkembangan ini sangat erat sekali dengan mata pelajaran pendidikan agama tentang penciptaan manusia ya Bapak Ibu ya, penciptaan makhluk hidup gitu kan. Berarti kan terkait sekali dengan materi pelajaran pendidikan agama. Kemudian dengan matematika juga karena ada fase-fasenya, sekian bulan, perkembangannya seperti apa, kemudian mereka bisa menghitung trimester pertama, kedua, dan ketiga pada ibu hamil gitu ya. Kemudian dengan mata pelajaran IPS itu juga terkait Bapak Ibu ya. Kemudian tujuan pembelajarannya Bapak Ibu bisa cantumkan di sini yaitu murid mampu menganalisis pertumbuhan dan perkembangan pada manusia, hewan atau tumbuhan ya, hewan dan tumbuhan maaf. Untuk topik pembelajarannya sendiri tentang pertumbuhan dan perkembangan di mana praktek pedagogisnya di sini kita cantumkan Bapak Ibu ya. Saya menggunakan PBL dan inquiry. Kemudian untuk kemitraan pembelajarannya yang sederhana aja nih karena memang kebetulan di aktivitas pembelajaran saya hanya diskusi. Jadi aktivitasnya hanya serta didik atau dengan antar murid gitu ya, murid dengan murid gitu. Ini saya ganti ya, murid dengan murid. Karena memang diskusi nantinya. Nah, untuk lingkungan pembelajarannya itu ada ruang kelas, ada WhatsApp group ya, kami gunakan Google Classroom, Kuiper, dan YouTube ya. Kemudian pemanfaatan digitalnya melalui LMS dengan Google Classroom, Kuiper School, YouTube ya, ini bisa kita cantumkan di sini. Nah, kemudian untuk pertemuan pertama, karena ini pertemuan pertama, ada pertemuan-pertemuan berikutnya ya Bapak Ibu, karena ini tidak satu pertemuan. Nah, ini di awal pertemuan Bapak Ibu mencantumkan prinsip pembelajarannya apa, berkesadaran, bermakna, atau menggembirakannya gitu ya. Nah ini guru memeriksa kehadiran murid. Ini secara otomatis ini sudah merupakan aktivitas berkesadaran tadi Bapak Ibu. Kita memfokuskan ya. Kemudian mengecek kebersihan kelas, memastikan murid hadir sepenuhnya di dalam pembelajaran. Ini adalah aktivitas berkesadaran. Kemudian guru memberikan pertanyaan pemantik ya. Nih, pernahkah kalian bertanya mengapa pohon mangga yang kecil bisa tumbuh besar dan berbuah lebat gitu ya. Nah ini bermakna ya karena memang di dalam konteks kehidupan nyata gitu ya. Terus atau bagaimana seekor anak ayam yang lucu bisa menjadi ayam dewasa yang siap bertelur gitu ya. Kemudian semua ini tidak terjadi begitu saja. Hari ini akan menjadi detektif untuk menyelidiki misteri di balik pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, hewan dan juga kita sendiri. Nah ini pada saat kita katakan oh kita kan menjadi detektif. Nah di situ prinsip menggembirakannya itu anak-anak udah kebayang, "Oh kita mau jadi apa ya?" Kan gitu ya. Nah itu ada konsep menggembirakannya atau prinsip penggembirakannya di dalam kegiatan awal. Kemudian di dalam kegiatan inti kita menurunkan ini Bapak Ibu, tujuan pembelajaran yang tadi secara umum kita khususkan ini ya. Di sini di pertemuan pertama murid dapat membedakan konsep pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Ini boleh kita cantumkan ya Bapak Ibu supaya apa? Supaya kita fokus untuk pertemuan pertama ini berarti kita ingin mencapai ya satu tujuan nih.
Nah ini, ranahnya ya, kognitifnya apa nih? Membedakan berarti kan. Materinya apa? Konsep pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Nah, pada konsep memahami, di sini ya memahami, di sini ada Bapak Ibu bisa cantumkan asesmen awal dengan menggunakan Google Formulir atau kertas ya, kalau nggak anak-anak tidak difasilitasi dengan internet, Bapak Ibu bisa, gunakan kertas gitu ya. Pertanyaannya tidak terlalu banyak ya Bapak Ibu ya, bisa cukup, untuk, mengetahui sejauh mana, anak-anak memahami tentang, materi yang akan mereka pelajari dari pengetahuan mereka sebelumnya. Kemudian di konsep mengaplikasi, ini di sini mereka sudah mulai diskusi ya, diskusi kelompok tentang hasil asesmen. Kemudian guru memaparkan konsep dasar pertumbuhan dan perkembangan dengan contoh nyata ya, bisa dengan menggunakan video atau menggunakan slide, ini bisa dilakukan oleh, guru ya. Jadi ini bebas, medianya Bapak Ibu bisa gunakan, boleh dari YouTube ya. Kemudian guru memandu murid untuk diskusi secara berkelompok. Nah, setelah guru memaparkan konsep dasar tadi, diminta tuh murid-murid untuk diskusi ya, diskusi tentang yang tadi, apa sih perbedaan utama antara pertumbuhan dan perkembangan gitu ya. Kemudian contoh-contoh pertumbuhan dan perkembangan gitu ya. Kemudian, murid mempresentasikan hasil diskusi secara bergantian dan selanjutnya murid lain menanggapi hasil diskusi dari teman kelompok lainnya. Nah, ini kegiatan-kegiatan ini sudah berkesadaran, bermakna dan menggembirakan ya Bapak Ibu ya, di dalam kegiatan pembelajaran. Nah, kemudian setelah itu merefleksi. Nah, refleksi ini, dengan penugasan individu untuk mencari contoh lain dari pertumbuhan dan perkembangan. Nah, ini bisa, karena kan masih ada pertemuan berikutnya ya Bapak Ibu ya, sehingga kita bisa mempersiapkan untuk, lanjutan materi dari tadi, membedakan atau, menjelaskan tentang apa sih pertumbuhan, apa sih perkembangan, apa sih bedanya dan seterusnya, gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini untuk refleksinya sendiri ya bisa kita gunakan ini Bapak Ibu. Nah, ya Bapak Ibu bisa gunakan untuk murid. Apa satu hal baru yang paling berkesan bagi kalian dari pembelajaran hari ini dan mengapa ya? Ini bisa Bapak Ibu gunakan kertas atau dengan menggunakan, pertanyaan Mentimeter bisa ya, terus kemudian dengan, apa namanya, Padlet ya, kalau menggunakan aplikasi ini boleh. Bagian mana yang paling kalian sukai hari ini? Apakah diskusi, percobaan, atau menonton video? Nah, setelah mereka apa? Mengapa gitu ya. Jadi bukan cuma milih aja, tapi ada mengapanya. Mereka harus menjelaskan kenapa mereka suka dengan aktivitas diskusi misalnya ya. Kemudian setelah belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan, apa yang kalian pahami tentang diri kalian sendiri? Nah, itu ya. Ini untuk, refleksi dan umpan balik pada murid. Kemudian untuk gurunya sendiri, kita juga, bisa membuat sebuah pertanyaan refleksi bagi kita, apakah tujuan pembelajaran yang saya susun sudah spesifik dan terukur? Apakah saya berhasil menciptakan suasana kelas yang aman, nyaman, dan interaktif? Kemudian apakah respon dan jawaban siswa selama diskusi menunjukkan pemahaman konsep yang mendalam? Apakah hasil asesmen awal atau diagnostik benar-benar membantu saya memetakan kebutuhan murid atau ada hal lain yang terlewat? Nah, jadi ini pertanyaan, reflektif ya buat kita gitu ya Bapak Ibu. Kemudian untuk asesmen pada awal pembelajaran tadi tes tertulis ya nanti terlampir di bawah, kemudian asesmen pada proses pembelajaran tes lisan, dan asesmen pada akhir pembelajaran atau tes tulis dan penugasan. Ini ya Bapak Ibu. Nah, ini contohnya untuk asesmen awal tadi sudah ya dengan menggunakan Google Formulir. Terus kemudian di dalam asesmen formatif bisa saat masih aktivitas tadi ya. Ada tebak kata, boleh ya Bapak Ibu siapkan bisa menggunakan dengan apa namanya, teka-teki atau dengan menggunakan aplikasi-aplikasi lain gitu ya, atau dengan menggunakan gulungan dan lain sebagainya kayak arisan gitu ya, itu boleh Bapak Ibu ya. Jadi teknik ini, dibebaskan kepada Bapak Ibu bagaimana supaya, eee, siswa jadi aktif untuk sebetulnya itu adalah asesmen formatif ya Bapak Ibu untuk mengukur apakah
murid-murid kita sudah memahami materi itu gitu ya. Dan langkahnya apa kalau misalkan masih kurang ternyata harus ada penguatan dari kita gitu ya. Terus kemudian Eee, ini ya kriteria keberhasilannya siswa dapat memberikan jawaban yang benar dengan cepat, kesalahan yang terjadi bisa langsung dikoreksi dan dijelaskan kembali. Nah ini ya pada kegiatan, bisa dilakukan setelah diskusi pada saat presentasi anak-anak, di jeda presentasinya kan gitu kan, bisa seperti itu gitu ya. Jadi tidak monoton anak presentasi saja gitu kan selama pembelajaran itu gitu. Bisa kita lakukan dengan tebak kata tadi. Nah, ini juga bisa dengan metode cara yang lain, yaitu cara pelaksanaannya misalnya dengan 2 papan atau kertas besar dengan judul pertumbuhan dan perkembangan. Nah, kalau ini mungkin kita membutuhkan waktu ya untuk menyiapkannya lebih, detail lagi gitu. Silakan dipilih Bapak Ibu yang mana yang cocok sesuai dengan kondisi sekolah Bapak Ibu. Nah, baru nanti di asesmen akhir pembelajaran, yaitu bisa menggunakan ini, pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Nah, ini untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran yang tadi kita lakukan, yang tadi kita tuliskan. Kan tadi tujuannya itu ini ya Bapak Ibu. Nih, murid dapat membedakan konsep pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Nah, ini karena tujuan pembelajaran kita pertama ini, kemudian kita membuat asesmen akhir pembelajarannya yang relevan dengan tadi, gitu kan. Proses bertambahnya ukuran volume ya. Nah, ini kan pertumbuhan ya. Nah, Bapak Ibu bisa berikan ke anak-anak gitu ya. Jadi dalam memberikan soal asesmen itu kita melihat kembali tujuan pembelajaran yang sudah kita cantumkan ya Bapak Ibu. Kemudian ada pertanyaan esai analisis untuk mencari tahu kemampuan anak didik kita tentang yang ini nih. Tadi kan kita men-checklist ini ya, kita men-checklist salah satunya DPL-nya adalah penalaran kritis. Nah, penalaran kritis ini dapat kita ketahui dari pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini Bapak Ibu, ya. Pertanyaan yang seperti ini. Nah, ini kan jelaskan perbedaan utama antara pertumbuhan dan perkembangan dari segi sifat, proses, dan hasilnya. Sehingga si anak, mampu menganalisis gitu ya. Oh, gini ya kalau pertumbuhan, oh perkembangan kayak gini gitu kan. Nah, contohnya gini, contoh misalnya mulai pada manusia, pada hewan dan tumbuhan ya. Jadi dia mengeksplor pengetahuan-pengetahuan yang sudah dia dapati pada saat diskusi dan presentasi sebelumnya gitu ya. Nah, ini untuk rubrik penilaiannya dicantumkan ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa baca nanti karena file ini pun akan diberikan oleh panitia. Mungkin itu saja Bapak Ibu ya yang saya sampaikan untuk penyusunan perencanaan pembelajaran. Insya Allah Bapak Ibu pelan-pelan kita sama-sama membuat ya Bapak Ibu ya untuk skenario pembelajaran ini sehingga implementasi pembelajaran mendalam dapat kita laksanakan di sekolah kita masing-masing. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.